Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmiah Humaydi Damanik sebagai pemateri dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Konsep Keluarga dalam Al-Quran. Yang pertama, saya akan membahas pengertian keluarga dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa kata yang bermakna keluarga. Yang pertama adalah ahlun. Ahlun terbagi lagi menjadi dua, yaitu ahlul rajul dan juga ahlul Islam. Ahlul rajul adalah keluarga yang senasab, artinya satu keturunan. Hal ini dapat dilihat dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata wa ahlikum dalam ayat tersebut adalah istri dan anak yang senasab satu keturunan. Kemudian pembagian ahlun yang kedua adalah ahlul Islam. Nah, ahlul Islam ini adalah keluarga dipandang dari segi agama. Ahlul Islam artinya keluarga, anak dan istri yang seagama dengan kita, yaitu Islam. Hal ini disebutkan dalam Quran surah Hud ayat 40. Qul nahmil fiha min kullin zawjaini itsnaini wa ahlak. Nah, setelah kita membahas keluarga yang seagama, artinya ada keluarga yang tidak seagama dengan kita. Hal ini disebutkan dalam Quran surah Hud ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Nah, min ahlik. Ahlik di dalam ayat tersebut diartikan sebagai anak dan istri yang tidak seagama dengan kita. Nah, kemudian kita lanjut kepada kata berikutnya. Kata keluarga berikutnya di dalam Al-Quran adalah qurba. Qurba ini adalah keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, baik yang memiliki hak waris ataupun yang tidak. Hal ini tertuang dalam Quran surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Kata al-aqrabun dalam ayat tersebut menunjukkan kepada hubungan keluarga yang hubungan kekerabatan, baik yang mewarisi ataupun tidak. Selanjutnya, kata yang ketiga adalah ashirah. Ashirah. Ashirah ini kita dapat temukan di dalam Quran surah At-Taubah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Nah, ashirah di dalam ayat tersebut diartikan sebagai keluarga yang berjumlah banyak. Bisa kita artikan keluarga besar begitu. Nah, kemudian kata keluarga yang berikutnya adalah dzurriyyah. Dzurriyyah adalah keluarga dari segi keturunan juga, senasab. Terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 34. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd, wallahu sami'un alim. Dan yang terakhir, kata di dalam Al-Quran yang bermakna keluarga adalah ala. Nah, kata ala ini adalah kata yang paling familiar bagi kita karena kata ala ini merupakan sebuah surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Ali Imran yang berarti keluarga Imran. Terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Nah, dari kelima kata keluarga ini bisa kita simpulkan ada keluarga di dalam Al-Quran yang dipandang dari segi nasab atau keturunan, ada yang dipandang dari segi jumlahnya, ada yang dipandang dari segi hak waris, dan ada juga dari segi agama. Nah, setelah kita mengetahui pengertian keluarga di dalam Al-Quran, kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu konsep pembentukan keluarga dalam Al-Quran. Nah, untuk membentuk keluarga, kita harus mengetahui apa tujuan dan motivasi kita membentuk keluarga.
Nah, di dalam Al-Quran, motivasi atau tujuan membentuk keluarga itu terdapat dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, melalui ayat ini jelas bahwa tujuan kita membentuk keluarga itu adalah untuk litaskunu ilaiha, supaya kita mendapatkan sakinah. Apa itu sakinah? Yaitu ketenangan. Setelah kita mendapatkan sakinah, maka Allah akan menurunkan mawaddah warahmah, yaitu kasih dan juga sayang. Dapat kita simpulkan dari ayat ini bahwa tujuan kita membentuk keluarga itu untuk mendapatkan ketenangan, kasih, dan juga sayang. Kemudian, selain itu, tujuan pembentukan keluarga itu adalah untuk ibadah kepada Allah, kemudian mengimplementasikan nilai-nilai di dalam Al-Quran. Setelah kita mengetahui tujuan atau motivasi kita membentuk keluarga, maka kita harus meluruskan paradigma kita. Bagaimana sih keluarga yang bahagia itu? Nah, melalui ayat tadi juga, Al-Quran menjawab bahwa keluarga yang bahagia itu bukanlah keluarga yang bergelimangan harta, bukanlah keluarga yang hidup dengan serba ada, tetapi keluarga yang bahagia itu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan juga rahmah. Keluarga yang memiliki ketenangan, keluarga yang hidup rukun, harmonis, satu sama lain. Nah, jadi begitulah konsep pembentukan keluarga di dalam Al-Quran, bahwa keluarga itu dibentuk bukan hanya untuk menyalurkan hasrat biologis manusia, tetapi sebagai bentuk ibadah kepada Allah, sebagai bentuk pengimplementasian nilai-nilai dalam Al-Quran, agar kita hidup tenang, mendapatkan kasih dan sayang di dunia ini. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep pembinaan keluarga di dalam Al-Quran. Setelah kita mengetahui pengertian keluarga dalam Al-Quran, konsep pembentukan keluarga dalam Al-Quran, maka kita harus mengetahui bagaimana kita membina keluarga menurut perspektif Al-Quran. Nah, menurut Al-Quran, hal pertama yang harus dibina di dalam keluarga adalah seorang istri. Nah, bagi para calon-calon suami dan calon istri, Al-Quran menyebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dalam ayat ini, seorang suami itu dianjurkan, diperintahkan untuk bermuasyarah dengan istrinya. Bermuasyarah itu artinya bergaul dengan baik kepada istrinya. Setidaknya ada dua arti dari muasyarah ini. Yang pertama adalah seorang suami itu berlaku baik, bertutur kata yang baik kepada istrinya. Dan yang kedua adalah seorang suami itu harus bersabar terhadap perilaku istrinya. Pasti di dalam suatu hubungan keluarga itu, di dalam rumah tangga, terkadang seorang istri melakukan perilaku yang tidak baik, yang tidak diinginkan oleh suaminya. Maka disitulah suami harus berlapang dada, bersabar terhadap perilaku istrinya. Seorang suami harus mampu membina istrinya agar istrinya bisa menciptakan suasana yang sakinah tadi di dalam keluarga. Setelah itu, pembinaan keluarga yang kedua adalah seorang ayah dan ibu harus memberikan pendidikan kepada anaknya. Artinya orang tua harus bertanggung jawab kepada anaknya, dimulai dari proses kandungan, kemudian setelah lahir memberikan nama yang baik, memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya, hingga jika mereka nanti sudah dewasa, mereka memiliki bekal yang cukup untuk menjadi orang yang baik. Kemudian selain itu, setelah kita mengetahui pengertian keluarga, kemudian apa tujuan kita membentuk keluarga, kemudian setelah keluarga itu ada, bagaimana kita membina keluarga,
maka dapat disimpulkan bahwa Al-Quran sudah mengajarkan kita secara sistematis bagaimana untuk membentuk keluarga agar keluarga itu harmonis, bahagia dunia dan akhirat begitu. Nah, tinggal kita saja yang mengamalkannya, apakah kita bisa dan mau mengikuti langkah-langkah yang sudah diajarkan oleh Al-Quran. Nah, saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.